Ya, terima kasih. Eh, Saat ini saya akan mencoba memberikan materi tentang salah satu algoritma penjadwalan. Nah, algoritma penjadwalan, eh, masalah penjadwalan pada beberapa pertemuan yang lalu sudah saya sempat ajarkan apa maksud dari penjadwalan tersebut. Nah, saat ini saya akan mendalami penjadwalan tersebut dengan satu konsep algoritma, dengan satu algoritma bagaimana sistem operasi itu melakukan sistem penjadwalan. Nah, tujuannya untuk apa? Nanti saya akan jelaskan sebentar. Selesai saya mengupas materi ini. Materi ini saya ambil referensi dari salah satu paper yang sudah pernah disubmit di seminar nasional dengan judul konsep baru sistem waktu nyata dan algoritma penjadwalan Adolf. Nah, lalu apa isi dari paper ini? Coba kita baca paper ini ya. Paper ini menjadwalkan konsep baru dalam memodelkan sistem waktu nyata dan memasukkan lifeline di samping deadline yang merupakan ciri model konvensional. Hal ini dilakukan karena pada kenyataannya sebagian sistem waktu nyata tidak hanya dibatasi oleh batas waktu maksimal. Ya, mungkin kalian agak bingung ya dengan isi dari penelitian ini. Nah, tujuannya nanti sebentar saya akan sampaikan. Coba kita bedah satu persatu materi pada paper ini. Kita bedah satu persatu ya. Kita lihat di sini sistem waktu nyata banyak digunakan dalam pengendalian kerja, perangkat keras maupun eksekusi proses oleh komputer. Biasanya terdapat sensor yang melakukan pemantauan lingkungan secara periodik di komputer, kemudian memberikan respon terhadap kondisi lingkungan dengan mengirimkan sinyal atau perintah ke aktuator yang selanjutnya melakukan tindakan bagi lingkungan. Selain kejadian periodik ini, mungkin juga muncul kejadian yang tidak terduga atau kejadian yang muncul sewaktu-waktu saja. Pada semua kasus tersebut, terlihat adanya waktu yang membatasi penyajian respon. Kemampuan komputer tersebut untuk memenuhi batasan tersebut. Nah, sekian banyak materi ini yang ada di dalam paper ini. Saya memberikan tugas kepada kalian. Materi ini nanti akan saya kirimkan di grup WA. Silakan kalian pelajari. Setidaknya kalian sudah memahami maksud dari tujuan paper ini. Nah, tujuan paper ini. Di dalam sini ada gambar-gambar yang ya mungkin kalian juga masih agak bingung ya untuk melihatnya. Tapi ini hanyalah diagram simulasi yang membuktikan hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa algoritma yang diangkat ini mampu menyelesaikan masalah. Algoritma yang dibuat ini mampu menyelesaikan masalah. Masalah apa yang didapat di sini? Nah, panjang lebar makalah ini menjelaskan, tapi saya akan memberikan satu simulasi ya. Satu simulasi. Simulasinya itu adalah seperti ini. Ketika kita merancang satu sistem informasi yang akan digunakan pada satu kebutuhan perusahaan, tentunya sistem operasi tersebut membutuhkan space yang ada yang lumayan besar di dalam komputer server yang kita gunakan. Nah, space-nya itu komputer server yang kita gunakan. Nah, untuk bagaimana space system itu dapat digunakan dengan baik, dan ketika space digunakan, komputer yang digunakan akan berjalan normal sempurna, dibutuhkanlah konsep-konsep atau perangkat tambahan untuk bagaimana membuat bagaimana sistem itu dapat berjalan sepenuhnya. Nah, konsep tambahan itu adalah seperti program pendukung. Nah, program pendukung ini ya ini yang menggunakan algoritma ini. Ada banyak sekali algoritma, tapi salah satu contoh algoritma yang ada sekarang ini. Nah, jadi materi penjadwalan yang saya angkat pada pertemuan kedua ya,
di bulan Oktober tahun 2021. Nah, itu adalah konsep dasar. Nah, bagaimana penjadwalan itu dilakukan? Tentunya komputer atau device kita membutuhkan algoritma. Nah, algoritma ini dirancang menggunakan logika berpikir yang sudah dialami ketika menjalankan satu pekerjaan sebelumnya yang merupakan pekerjaan yang memiliki hambatan. Nah, algoritma ini untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Nah, jadi garis besar pembelajaran dunia IT yaitu adalah bagaimana kita memberikan solusi kepada user, kepada pengguna, kepada masyarakat yang ada ketika masalah yang kita temui itu bisa diselesaikan dengan algoritma. Nah, itu ciri khas orang IT ya. Itu ciri khas orang-orang yang mempelajari, yang mendalami ilmu komputer. Itu ciri khas orang IT ya. Memberikan solusi dengan bukti algoritma. Algoritma ini sudah melalui hasil pengujian dan memberikan hasil yang akurat yang dapat digunakan sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana apa isi algoritma yang lain itu ya kita akan pelajari pada mata kuliah selanjutnya. Sistem penunggu keputusan itu memiliki algoritma yang luar biasa, yang banyak. Nah, saya belum sempat perhatikan apakah di sistem komputer ini memiliki mata kuliah sistem penunggu keputusan atau tidak. Otomatis kalau kita belajar tentang sistem penunggu keputusan, definisinya adalah kita akan memberikan keputusan. Tapi keputusan dalam dunia IT ini, keputusan yang memiliki hasil olahan data menggunakan algoritma. Bukan hanya proses keputusan yang berasal dari pemikiran manusia. Tidak bisa lagi ya kita berpikir seperti itu. Nah, tapi harus diselesaikan dengan algoritma. Begitu juga dengan penjadwalan. Untuk menciptakan proses produksi, proses pendukung sistem yang kita buat, nah kita harus membuat sistem konsep penjadwalan yang memiliki algoritma. Entah ini akan menjadi program pendukung atau program tambahan atau program yang ditanam di dalam sistem operasi yang kita buat, ini harus ada. Ini harus ada. Jadi seperti itu ya. Kalau berbicara masih soal sistem informasi, mungkin hal-hal seperti ini masih belum terlalu nyata diperlukan. Tapi kalau berbicara soal kecerdasan buatan, robotika, nah penjadwalan ini sangat dibutuhkan untuk menjalankan proses yang dibutuhkan untuk menjalankan tujuan yang diinginkan. Nah, itulah fungsi penjadwalan. Jadi salah satu peneliti ini membuat penelitian ini, peneliti pertama, ini peneliti kedua, tentang algoritma penjadwalan EDAL, earliest deadline, earliest deadline first. Oke. Jadi silakan kalian baca, ini akan saya kirimkan pada grup WA dan kalian mempelajari setidaknya dasar-dasarnya saja, dan ini akan jadi bahan ujian ya untuk kalian ujian semester nanti. Terima kasih.